Apakah Anda mungkin kehilangan kendali atas gula darah Anda tanpa menyadarinya? Jutaan orang sedang berjalan menuju jalur berbahaya akibat fluktuasi gula darah yang menyebabkan kelelahan, kenaikan berat badan yang tak terkendali, dan lebih jauh lagi menuju diabetes. Namun, apakah Anda akan percaya jika saya mengatakan hal ini, bahwa solusi untuk masalah serius ini ternyata sangat sederhana? Hanya sejenis bubuk yang bisa dibeli dengan harga beberapa ribu rupiah saja dan bisa didapatkan di apotek terdekat, tanpa resep dokter. Namun khasiatnya tidak kalah kuat dengan obat-obatan mahal dalam memperbaiki kadar gula darah. Halo, saya Dr. Agus Setiawan yang telah berkecimpung di bidang perawatan kesehatan lansia selama lebih dari 30 tahun. Apakah yang baru saja saya sampaikan terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Jika demikian, mulai sekarang saya akan menunjukkan kebenaran yang mengejutkan itu secara langsung kepada Anda. Bubuk ini adalah serat ajaib yang sebagian besar orang hanya tahu sebagai serat pangan yang baik untuk sembelit, namun itu adalah kesalahpahaman besar. Sains modern telah mengungkapkan bahwa bahan ini memiliki satu lagi kekuatan super yang terlupakan, yaitu kemampuan yang luar biasa untuk mengontrol gula darah. Ini bukan kalimat iklan kosong atau penipuan. Ratusan studi klinis yang ketat mendukung hal ini. Lantas, apa yang akan terjadi jika Anda mengonsumsi bubuk ini? Bayangkan sebuah pertempuran terjadi di dalam usus Anda. Setiap kali Anda makan gula dalam makanan masuk ke dalam darah seperti gelombang pasang, memaksa pankreas bekerja berlebihan untuk mengeluarkan insulin. Jika hal ini terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, tubuh akhirnya akan kelelahan, resistensi insulin pun muncul, dan akhirnya mengarah pada diabetes. Namun bubuk ini muncul seperti ksatria pelindung dalam situasi tersebut. Ketika bertemu dengan air di dalam usus, bubuk ini berubah menjadi lapisan gel tebal yang membungkus dan menahan glukosa, mencegahnya terserap terlalu cepat ke dalam darah. Hasilnya gula darah Anda naik secara perlahan dan stabil, dan tidak ada lagi fluktuasi drastis yang berbahaya. Dan ini baru permulaan. Jika dikonsumsi secara rutin, Anda akan melihat perbaikan nyata pada kadar HbA1c hemoglobin terglikasi yang merupakan indikator jangka panjang kontrol gula darah. Namun, tidak berhenti di situ. Secara mengejutkan, bahan ini juga memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol LDL yang dikenal sebagai kolesterol jahat. Penyebab utama penyumbatan pembuluh darah yang memicu stroke dan infark miokard serangan jantung. Artinya, Anda mendapatkan dua efek sekaligus, kontrol gula darah dan perlindungan kardiovaskular, tapi jangan terburu-buru. Dalam video saluran sehat itu menyenangkan, kali ini saya akan mengungkap semua rahasia bubuk ini, cara konsumsi yang benar, dosis yang tepat, hingga waktu emas untuk mendapatkan efek terbaik. Yang lebih penting lagi, saya akan memperingatkan Anda tentang 3 makanan alami yang tidak boleh Anda abaikan. Jika Anda melewatkannya, Anda sama saja membiarkan diri Anda masuk ke dalam risiko penyakit kronis. Ketiga makanan ini tidak mahal dan tidak langka, tetapi kekuatannya melampaui imajinasi. Bahkan jika Anda sekarang benar-benar sehat, jika Anda ingin mempertahankan kesehatan yang baik, ketiga makanan ini adalah perisai pelindung yang tidak boleh ditinggalkan. Namun bagi mereka yang sudah berada dalam sinyal bahaya, yaitu yang didiagnosis, menderita diabetes resistensi, insulin prediabetes, atau menderita kenaikan berat badan yang tidak terkendali, ini bukan lagi pilihan. Ini adalah perintah mutlak untuk bertahan hidup. Tidak ada jalan lain, Anda harus bertindak sekarang juga. Untungnya bahan-bahan ini murah mudah didapat dan ada di mana-mana di sekitar kita. Jadi jangan lewatkan satu detik pun dari video ini. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol suka, like, dan berlangganan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya di masa mendatang. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat dan bernilai, silakan tinggalkan angka 7 di kolom komentar di bawah. Jika Anda belum yakin atau memiliki pendapat lain, silakan tinggalkan angka 0. Melalui umpan balik Anda, kami akan berkembang menjadi konten yang lebih baik. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan 3 makanan yang dapat mengubah total perjuangan Anda melawan gula darah tinggi. Makanan pertama yang harus saya peringatkan adalah cuka, khususnya cuka apple cider vinegar. Selama berabad-abad, orang hanya mengenal cuka sebagai pengawet makanan sederhana, namun sains modern telah mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan.
Cuka memiliki kemampuan kontrol gula darah yang luar biasa kuat, dan ini adalah fakta yang telah lama disembunyikan oleh dunia medis. Di mana letak rahasianya, semuanya terletak pada komponen misterius yang disebut asam asetat. Komponen ini dapat terlibat langsung dalam cara tubuh kita memproses gula. Dengarkan baik-baik mekanisme kerja yang luar biasa ini. Asam asetat bertindak sebagai semacam penjaga pintu, memperlambat proses pengosongan lambung sehingga makanan berpindah ke usus secara perlahan, bukan tumpah sekaligus. Pada saat yang sama ia merangsang otot untuk menyerap glukosa lebih efisien, menarik gula keluar dari darah dengan cepat. Apa hasil akhirnya? Kadar gula darah Anda tidak lagi naik turun secara gila-gilaan seperti sebelumnya, melainkan tetap stabil. Dan ini bukan sekadar teori. Banyak penelitian ilmiah yang ketat telah membuktikan angka-angka yang mengejutkan. Hanya dengan meminum 1 atau 2 sendok teh cuka apel yang dilarutkan dalam air 10 hingga 15 menit sebelum makan, kadar gula darah pasca makan, yaitu puncak yang paling berbahaya, turun hingga 20%. Bayangkan 20% angka ini adalah tingkat yang bahkan sulit dicapai oleh obat diabetes mahal sekalipun. Namun Anda harus mengonsumsinya dengan benar. Jika tidak, itu justru bisa membahayakan tubuh Anda. Ini adalah peringatan darurat yang ingin saya tekankan. Jangan pernah, saya ulangi lagi, jangan pernah meminum cuka saat perut kosong. Banyak orang salah mengira bahwa meminumnya di pagi hari itu baik, tetapi itu adalah kesalahan fatal. Dalam kondisi perut kosong, jika asam asetat menyentuh selaput lendir lambung secara langsung, itu dapat menyebabkan tukak lambung mahak yang parah, rasa sakit, dan gangguan pencernaan jangka panjang. Sebagai gantinya, minumlah sesaat sebelum makan atau campurkan ke dalam makanan, misalnya sebagai saus dressing pada salad, tapi tunggu sebentar, tidak semua cuka memberikan efek yang sama. Banyak orang melakukan kesalahan besar di bagian ini. Secara umum ada 3 jenis cuka: cuka apel, cuka balsamik, dan cuka alkohol. Mana yang harus Anda pilih? Jawabannya jelas dan tegas. Cuka apel adalah raja dari segala cuka. Cuka apel adalah jenis yang paling banyak diteliti, mengandung tidak hanya asam asetat, tetapi juga polifenol dan antioksidan kuat. Terutama jika Anda memilih cuka apel organik yang belum disaring unfiltered, yaitu yang sedikit keruh dan memiliki endapan di bagian bawah biang cuka, the mother Anda juga akan mendapatkan probiotik bakteri menguntungkan. Bakteri ini menyeimbangkan mikroba usus dan meningkatkan kekebalan tubuh. Lalu bagaimana dengan cuka alkohol? Cuka ini juga mengandung asam asetat, sehingga secara teori bisa memberikan efek serupa, tetapi sebenarnya ini adalah cuka yang miskin. Rasanya tajam dan menyengat, serta sama sekali tidak memiliki komponen berharga seperti bakteri baik antioksidan atau polifenol. Jika dikonsumsi setiap hari, itu hanya akan merusak lambung tanpa memberikan manfaat yang berarti. Dan bagaimana dengan cuka balsamik? Itu adalah jebakan manis. Sebagian besar cuka balsamik yang dijual di pasaran telah ditambahkan gula untuk memberikan rasa manis. Akhirnya Anda mencoba menurunkan gula darah, tetapi pada saat yang sama memasukkan gula ke dalam tubuh Anda. Betapa kontradiktifnya hal ini. Namun, ada peringatan keamanan penting yang harus Anda ketahui di sini. Cuka bukanlah obat ajaib untuk semua orang. Orang dengan peradangan lambung akut, tukak lambung, atau enamel gigi yang lemah harus berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Dan dengan tulus saya tekankan sekali lagi, jangan pernah meminum cairan cuka murni biang begitu saja. Ini bukan sekadar peringatan. Cuka murni sangat asam dan hanya dengan 1 kali konsumsi saja dapat menyebabkan luka bakar pada selaput lendir mulut, melarutkan enamel gigi, dan menyebabkan kerusakan serius pada kerongkongan. Pastikan untuk melarutkannya dalam air atau gunakan sebagai saus salad. Dan terakhir, ada rahasia emas yang tidak diketahui banyak orang. Jika Anda meminum cuka apel bersama makan malam asam aset, akan mempertahankan efek peningkatan sensitivitas insulin selama berjam-jam, bahkan bisa berlanjut hingga keesokan paginya. Itulah sebabnya banyak orang melaporkan bahwa kadar gula darah mereka jauh lebih stabil saat bangun di pagi hari. Fenomena luar biasa ini secara ilmiah disebut efek makan kedua second meal effect dan merupakan penemuan yang sangat inovatif dalam penelitian kontrol gula darah. Jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Sekarang saya harus berbicara tentang makanan kedua yang digunakan secara salah oleh sebagian besar orang. Itu adalah kayu manis. Jangan tertipu oleh penampilannya yang tampak tidak berbahaya.
Kayu manis bukan sekadar rempah harum yang ditaburkan di atas roti atau dimasukkan ke dalam teh. Di dalam batang kayu manis kering itu, tersembunyi senyawa bioaktif kuat yang dapat merevolusi cara tubuh kita memproses gula. Senyawa tersebut secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin dan membuka pintu sel sehingga glukosa tidak tertahan di dalam darah tetapi mudah diserap. Namun, ada masalah di sini. Jika Anda memilih jenis kayu manis yang salah, Anda tidak hanya tidak akan mendapatkan efeknya, tetapi juga perlahan-lahan meracuni hati Anda setiap hari. Di mana letak rahasia hidup dan mati kayu manis? Jawabannya ada pada mengetahui jenis yang benar. Sebagian besar konsumen bahkan tidak tahu bahwa ada dua jenis kayu manis yang sangat berbeda di pasaran, yaitu Cassia dan Ceylon. Dan perbedaan antara keduanya dapat menentukan masa depan kesehatan hati Anda. Tolong dengarkan peringatan serius ini. Kayu manis Cassia, yaitu jenis yang paling umum dan murah yang mudah ditemukan di supermarket atau pasar tradisional, adalah jebakan berbahaya. Cassia mengandung senyawa beracun yang disebut kumarin dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Zat ini bersifat racun ketika menumpuk di dalam tubuh. Kumarin menjadi lebih berbahaya karena tidak menyebabkan kerusakan langsung. Zat ini menumpuk perlahan di hati seiring waktu perlahan menghancurkan sel-sel hati dan dapat menyebabkan kerusakan hati kronis sirosis dan dalam kasus terburuk gagal hati. Jika Anda mengonsumsi kayu manis Cassia dalam jumlah banyak, setiap hari Anda sedang menghancurkan kesehatan Anda sendiri tanpa menyadarinya. Lantas bagaimana jika hanya ada kayu manis Cassia? Saya harus memperingatkan Anda. Jangan pernah menggunakannya setiap hari. Aturan bertahan hidupnya adalah gunakan sehari libur sehari. Gunakan sehari libur sehari. Hindari hati Anda terpapar kumarin beracun secara terus-menerus. Anda mungkin merasa sehat sekarang, tetapi kerusakan hati berjalan dalam diam, dan ketika gejalanya muncul, mungkin sudah terlambat. Namun, ada kabar baik juga. Kayu manis yang saya rekomendasikan dengan percaya diri dan saya percaya adalah kayu manis Ceylon, jenis yang disebut sebagai ratu kayu manis. Kayu manis Ceylon memiliki kandungan kumarin yang sangat rendah sehingga hampir tidak berbahaya dan tidak membebani hati meskipun digunakan setiap hari. Inilah kayu manis terbaik yang sesungguhnya dan merupakan pilihan aman yang harus ada di dapur setiap rumah. Namun karena kedua jenis kayu manis ini terlihat sangat mirip dan mudah tertukar, bagaimana cara membedakannya? Saya akan memberitahu Anda rahasia pembedaan yang digunakan oleh para ahli. Kayu manis Cassia yang berbahaya jenis yang harus dihindari untuk penggunaan sering dapat dengan mudah dikenali dari penampilannya. Bentuknya berupa satu lapisan kulit tebal yang digulung rapat berwarna coklat kemerahan tua dan sangat keras. Jika dipegang terasa tekstur yang keras dan kokoh dan hampir tidak mungkin dipatahkan dengan tangan kosong. Sebaliknya, kayu manis Ceylon yang harus Anda cari memiliki struktur yang sama sekali berbeda. Terdiri dari banyak lapisan tipis yang digulung sehingga terlihat seperti gulungan tisu kecil atau cerutu warnanya coklat, lebih muda dan sangat lunak. Bahkan dengan sedikit tekanan jari saja, ia mudah hancur menjadi serbuk. Inilah ciri khas yang tidak bisa disalahartikan. Jika Anda melihat foto perbandingannya, Anda akan tahu perbedaannya dengan jelas. Beritahu saya sekarang di kolom komentar. Apakah Anda sudah tahu cara membedakan ini? Atau apakah hari ini pertama kalinya Anda mendengar rahasia penting ini dari seseorang? Mari berbagi dan saling membantu. Lalu apa saran terakhir saya? Pilihlah kayu manis Ceylon. Tidak ada pengecualian. Dosis idealnya adalah 1 sendok teh kecil per hari. Jika Anda sedang berjuang melawan diabetes, ini adalah senjata alami yang tidak boleh dilewatkan. Sarapan yang sempurna adalah mencampurkan 2 atau 3 sendok oat havermut ke dalam susu nabati atau yogurt alami, tambahkan sedikit buah segar jika diinginkan dan taburkan kayu manis Ceylon di atasnya. Harum bergizi tinggi dan memiliki efek penyembuhan. Selain itu, merebus kayu manis menjadi teh dan meminumnya di malam hari dapat membantu mengontrol gula darah saat tidur. Kayu manis bisa dimasukkan ke dalam air smoothie atau makanan apapun yang Anda inginkan. Faktanya kayu manis sangat serbaguna sehingga kombinasi yang tak terbatas dimungkinkan sesuai dengan selera pribadi. Dan ada efek luar biasa yang dicari banyak orang. Kayu manis adalah pendamping sempurna untuk penurunan berat badan
Ia memperlambat pencernaan dan memperpanjang waktu pengosongan lambung, membuat rasa kenyang bertahan lama, dan sepenuhnya menekan keinginan berbahaya untuk mencari camilan. Selain itu, kayu manis memberikan rasa manis alami, sehingga Anda dapat mengurangi atau menghilangkan gula madu atau pemanis lainnya sepenuhnya. Apa hasilnya? Anda secara alami mengurangi ratusan kalori sehari sambil tetap menikmati rasa manis. Cobalah gunakan kayu manis sebagai pengganti gula saat minum teh atau kopi. Ini bisa sepenuhnya menggantikan madu. Inilah metode diet yang cerdas dan berkelanjutan tanpa perlu menahan lapar. Dan sekarang hadirin sekalian, saya akan berhenti sejenak di sini untuk memberitahu Anda tentang pejuang ketiga yang mencegah gula darah tinggi dan penuaan. Itu adalah teh hijau. Setelah mempelajari teh hijau, kita akan bersama-sama mengetahui bubuk misterius dan rahasia yang saya sebutkan di awal video ini. Jangan berpikir bahwa teh hijau hanyalah minuman biasa yang Anda minum setiap hari. Tidak demikian. Teh hijau adalah harta karun berharga yang dihadiahkan alam kepada umat manusia, dan sayangnya kebanyakan orang meremehkan kekuatannya yang luar biasa. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah menarik. Selama lebih dari 2000 tahun, orang-orang di berbagai negara Asia seperti Tiongkok dan Jepang telah menghormati teh hijau dan menyebutnya sebagai ramuan awet muda. Dan hadirin sekalian, mereka sama sekali tidak melebih-lebihkan atau mengarang cerita. Di daerah di mana orang minum teh hijau setiap hari, persentase orang yang hidup lebih dari 100 tahun lebih tinggi daripada di tempat lain manapun di dunia. Dan tingkat kejadian diabetes, kanker, dan penyakit kardiovaskular sangat rendah. Ini sama sekali bukan kebetulan. Berkat kemajuan pesat sains modern saat ini, para peneliti akhirnya mengungkap mengapa teh hijau begitu kuat. Rahasianya terletak pada kelompok senyawa luar biasa yang disebut catechins. Ini adalah antioksidan yang jauh lebih kuat daripada vitamin C dan vitamin E. Katekin ini bekerja seperti pejuang pemberani di dalam tubuh kita, menyerang dan menghilangkan radikal bebas berbahaya yang menyebabkan penuaan, peradangan, dan kanker. Namun yang lebih penting adalah mereka memiliki kemampuan khusus untuk membalikan resistensi insulin. Inilah penyebab utama diabetes tipe 2. Anda bisa membayangkannya sebagai kunci yang membuka pintu sel. Ini membantu glukosa masuk ke dalam sel dengan mudah, alih-alih menumpuk secara berbahaya di dalam darah. Selain itu, katekin berperan dalam menekan peradangan kronis yang diam-diam menggerogoti kesehatan di dalam tubuh kita dan membakar lemak berlebih, terutama lemak perut secara alami dan efektif. Sekarang, dengarkan angka-angka yang luar biasa ini. Sebuah studi meta-analisis berskala besar yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang telah dilakukan dan hasilnya mengejutkan dunia medis. Penelitian tersebut membuktikan dengan jelas, hanya dengan meminum 1, 2, hingga 3 cangkir teh hijau sehari saja sudah cukup untuk menurunkan risiko diabetes tipe 2 secara signifikan. Penyakit ini menghancurkan kesehatan jutaan orang di seluruh dunia dan menyebabkan komplikasi seperti kebutaan, amputasi tangan dan kaki, serta gagal ginjal yang memerlukan cuci darah seumur hidup. 1 atau 2 cangkir teh hijau sehari dapat menyelamatkan hidup Anda. Pada saat yang sama, para ilmuwan menemukan fakta luar biasa lainnya. Teh hijau meningkatkan metabolisme, menaikkan suhu tubuh, dan mengubah tubuh Anda menjadi mesin pembakar kalori selama 24 jam penuh. Banyak orang berhasil menurunkan berat badan tanpa olahraga berat atau menahan lapar yang menyiksa hanya dengan rutin minum teh hijau. Namun hadirin sekalian, jika Anda ingin meningkatkan khasiat teh hijau ke tingkat yang lebih tinggi, ada versi khusus yang sangat ingin saya perkenalkan. Itu adalah matcha. Banyak dari Anda mungkin pernah mendengar nama matcha, tetapi mungkin tidak tahu persis apa itu dan bagaimana bedanya dengan teh hijau biasa. Saya akan menjelaskannya dengan sangat mudah. Saat kita minum teh hijau, biasa kita menyeduh daun teh dalam air panas, lalu membuang ampas tehnya setelah beberapa saat, dan kita hanya meminum airnya. Artinya kita hanya mengonsumsi sebagian kecil nutrisi dalam teh hijau yang larut dalam air, namun matcha sama sekali berbeda. Daun teh hijau berkualitas terbaik digiling halus menjadi bubuk mikroskopis, lalu bubuk itu dilarutkan sepenuhnya dalam air dan diminum seluruhnya. Artinya, Anda memakan seluruh daun teh itu. Apa hasilnya? Anda mengonsumsi 5 hingga 10 kali lebih banyak katekin komponen antioksidan luar biasa itu dibandingkan teh hijau biasa.
Itulah sebabnya para samurai Jepang zaman dahulu selalu meminum matcha sebelum pergi berperang. Karena itu memaksimalkan konsentrasi dan stamina fisik mereka. Namun hadirin sekalian, saya tidak bisa tidak memberikan peringatan yang sangat penting di sini. Matcha memang kuat, tetapi pada saat yang sama tidak semua orang bisa menahannya. Alasannya adalah kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein adalah komponen stimulan yang terdapat dalam kopi dan teh yang menjaga konsentrasi dan keadaan terjaga, tetapi terutama bagi lansia. Dengan konstitusi tubuh yang sensitif, hal ini dapat menyebabkan kecemasan jantung berdebar tangan, gemetar, insomnia, bahkan gejala panik yang mirip dengan serangan jantung. Jika Anda termasuk orang yang sensitif terhadap kafein, yaitu merasa cemas atau tidak nyaman saat minum kopi atau teh kental, saya sarankan Anda kembali ke teh hijau biasa. Teh hijau biasa masih mengandung katekin yang berharga dan cukup kuat untuk menjaga kesehatan, tetapi dengan kandungan kafein yang jauh lebih rendah sehingga lebih aman. Sebaliknya, jika tubuh Anda beradaptasi dengan baik terhadap kafein dan Anda tidak masalah minum kopi, matcha adalah pilihan terbaik dan merupakan makanan superfood terbaik yang harus Anda investasikan. Dan terakhir, satu peringatan lagi yang sangat penting. Kesalahan fatal yang dilakukan hampir semua orang tanpa berpikir panjang itu adalah minum teh segera setelah makan. Dengarkan kata-kata saya baik-baik. Jangan pernah meminum jenis teh apapun segera setelah makan. Teh hijau, teh hitam, teh puer, matcha, apapun tidak boleh. Karena semua teh mengandung komponen yang disebut tanin, dan tanin ini berikatan dengan zat besi dalam makanan untuk membentuk kompleks yang tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Akibatnya, sebanyak apapun Anda makan daging merah hati atau sayuran hijau yang kaya zat besi, jika Anda minum teh setelah makan zat besi yang berharga itu tidak akan terserap tubuh dan akan terbuang melalui feses. Seiring waktu, anemia defisiensi besi akan terjadi dan gejala seperti kelelahan kulit pucat, pusing, dan sesak napas akan muncul. Ini sangat berbahaya terutama bagi wanita yang sudah mengalami anemia atau pasca menopause. Lalu apa yang harus dilakukan? Ingatlah aturan emas ini, tunggu setidaknya 2 hingga 3 jam setelah makan, biarkan makanan dicerna dan zat besi diserap, barulah nikmati teh yang harum. Jangan biarkan kesalahan sederhana namun fatal ini merusak manfaat luar biasa yang diberikan teh hijau kepada Anda. Sekarang saatnya mengungkap kebenaran tentang bubuk ajaib yang dijanjikan itu. Itu adalah Psyllium husk scam psyllium, kulit ari biji plantago. Bubuk ini sangat ekonomis dan mudah dibeli di apotek manapun tanpa resep. Namun, daya penyembuhannya sangat kuat hingga banyak dokter pun meragukan mata mereka sendiri. Tetapi sebelum memulai, saya peringatkan dengan jelas. Jika digunakan secara salah, Psyllium husk dapat menyebabkan efek samping yang serius dan bahkan dapat mengancam nyawa. Jadi, tolong dengarkan semua detail yang saya sampaikan mulai sekarang dengan saksama. Apa itu Psyllium husk? Itu adalah kulit biji dari tanaman Plantago ovata yang sebagian besar ditanam di India. Namun keajaiban sesungguhnya terjadi ketika psyllium bertemu dengan air. Bayangkan bagian dalam usus Anda. Ketika psyllium bersentuhan dengan air, ia mengembang dan berubah menjadi bentuk gel yang tebal dan lengket. Gel ini berperan membungkus dan menahan glukosa, seolah-olah memasang jaring mencegah gula terserap terlalu cepat ke dalam darah atau mengurangi jumlah penyerapannya. Apa hasilnya? Gula darah Anda tidak akan melonjak ke tingkat yang berbahaya setiap kali setelah makan. Dan ini bukan sekadar klaim. Banyak uji klinis yang ketat telah membuktikannya dengan jelas. Hanya dengan mengonsumsi sekitar 10 hingga 15 gram Psyllium husk per hari yang dibagi di antara waktu makan utama, kadar gula darah harian membaik secara nyata, kadar HbA1c menurun drastis, dan kadar kolesterol LDL pembunuh. Diam-diam yang menyebabkan infark, miokard, dan stroke juga turun secara signifikan. Karena alasan inilah pedoman medis internasional secara resmi mengakui Psyllium husk sebagai serat pangan kelas 1 dan pilihan utama untuk membantu pengobatan diabetes. Ini bukan sekadar kebetulan atau iklan yang berlebihan, melainkan fakta yang diakui secara resmi oleh dunia medis global. Tentu saja, sebelum memulai, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat lain, saya sarankan untuk berkonsultasi dengan dokter utama Anda. Namun, Psyllium husk benar-benar
dapat menjadi senjata yang sempurna dalam berbagai situasi bagi prediabetes, diabetes tipe 2 hiperkolesterolemia, dan bahkan bagi orang yang putus asa untuk menurunkan berat badan. Karena psyllium husk mempertahankan rasa kenyang dalam waktu yang sangat lama, menekan nafsu makan, dan secara alami mengurangi porsi makan, tidak perlu menahan lapar dengan paksa. Lalu bagaimana cara konsumsi yang benar? Tampaknya sangat sederhana. Masukkan 1 sendok teh kecil psyllium husk ke dalam gelas besar, campur dengan air hingga rata dan minum 15 hingga 20 menit sebelum makan. Cara konsumsi yang ideal adalah mencampurkan setengah sendok teh ke dalam segelas air sebelum makan siang dan setengah sendok teh ke dalam segelas air sebelum makan malam. Terlihat sederhana bukan? Namun justru disinilah sebagian besar orang melakukan kesalahan fatal. Peringatan ini harus diteriakkan. Saat mengonsumsi psyllium husk, Anda saya ulangi lagi, harus minum air yang cukup sepanjang hari. Ini bukan sekadar saran, melainkan syarat mutlak yang berhubungan dengan nyawa. Karena psyllium menyerap air di dalam usus untuk membentuk gel, jika Anda tidak memasok cukup air ke tubuh, psyllium akan menyedot seluruh cairan di dalam usus Anda. Apa akibatnya? Sumbatan usus, obstruksi usus yang parah, rasa sakit yang luar biasa, dan dalam kasus terburuk mungkin memerlukan operasi darurat. Saya pernah melihat langsung orang yang dilarikan ke rumah sakit karena mengonsumsi psyllium tanpa minum cukup air. Pemandangan yang menyakitkan itu tidak ingin saya biarkan dialami oleh siapapun. Oleh karena itu, jika Anda adalah orang yang sering lupa minum air, orang yang tidak membawa botol air minum, atau orang yang sering mengalami dehidrasi dengan tulus, saya katakan jangan mulai mengonsumsi psyllium husk. Lebih baik tidak menggunakannya sama sekali daripada menggunakannya dengan salah. Namun jika Anda bisa minum 2 hingga 3 liter air secara rutin, psyllium husk akan menjadi pendamping terbaik dalam perjalanan penyembuhan Anda. Kesimpulannya, saya sangat berharap Anda memasukkan keempat makanan luar biasa yang diperkenalkan dalam video ini ke dalam menu harian Anda. Makanan-makanan ini mudah didapat, harganya terjangkau, dan tidak memerlukan resep dokter. Namun kekuatan penyembuhannya lebih kuat daripada obat mahal manapun. Inilah yang akan menjadi titik balik yang mengubah kesehatan Anda sepenuhnya. Tetapi jangan lupa aturan emasnya. Sealamiah apapun makanan kesehatan tersebut, Anda harus berkonsultasi dengan dokter utama Anda sebelum menggunakannya untuk memastikan keamanannya. Dan sekarang saya ingin mendengar cerita Anda. Jika Anda sudah pernah menggunakan psyllium husk, silakan tinggalkan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Apakah efektif? Kesulitan apa yang Anda hadapi? Dan satu fakta menarik yang hampir saya lupakan, psyllium husk juga banyak digunakan dalam industri makanan sebagai pengental atau pengatur tekstur. Bahan ini masuk ke dalam berbagai saus krim, bahkan es krim diet. Mungkin Anda sudah berkali-kali mengonsumsi psyllium husk tanpa menyadarinya. Apakah Anda tahu fakta ini? Dan apakah Anda pernah mencoba menggunakan psyllium husk secara langsung? Beritahu saya di kolom komentar. Hadirin sekalian, selain keempat makanan yang disebutkan sebelumnya, hari ini saya akan mengungkap satu rahasia yang tidak berlebihan jika dikatakan menentukan kelangsungan hidup kita. Itu adalah indeks GI atau indeks glycemic. Ini bukan konsep yang asing atau rumit. Hadirin sekalian, ini hanyalah angka yang memberitahu kita seberapa cepat makanan yang kita makan meningkatkan gula darah. Tetapi mengapa ini begitu penting? Saya akan menjelaskannya dengan sangat mudah. Ketika kita makan makanan seperti nasi roti atau permen makanan itu dicerna dan akhirnya berubah menjadi gula, dan gula itu masuk ke dalam darah, masalahnya adalah beberapa makanan meningkatkan gula darah secepat peluru, sementara yang lain meningkatkannya secara perlahan dan stabil. Yang pertama disebut makanan ber-GI tinggi, dan yang kedua disebut makanan ber-GI rendah. Poin inilah yang menjadi alasan utama mengapa jutaan orang, terutama yang berusia di atas 50 tahun, tanpa sadar melukai diri mereka sendiri setiap hari. Para ilmuwan membagi makanan menjadi 3 kelompok berdasarkan indeks GI. Anda harus mengingat 3 angka emas ini. Pertama, makanan dengan indeks GI 55 atau kurang. Inilah sahabat terbaik kita dan makanan yang harus dimakan banyak setiap hari. Makanan ini menaikkan gula darah secara perlahan dan lembut, tidak mengejutkan tubuh. Kedua, makanan dengan indeks antara 56 hingga 69.
diklasifikasikan sebagai kelompok sedang. Anda bisa memakannya tetapi perhatikan jumlah dan frekuensinya. Terakhir, makanan dengan indeks 70 atau lebih. Inilah musuh yang paling berbahaya. Makanan ini membuat gula darah melesat seperti roket, menyebabkan kerusakan serius pada pankreas, hati, dan semua organ tubuh. Hadirin sekalian, jika gula darah sering melonjak drastis, pankreas akan bekerja terlalu keras, overwork, untuk mengeluarkan insulin secara berlebihan, dan akhirnya kehilangan fungsinya. Saat pankreas tidak mampu lagi memproduksi cukup insulin, itulah awal dari diabetes dan komplikasi mengerikan, seperti kebutaan, gagal ginjal, amputasi, akibat nekrosis tangan dan kaki, serta stroke akan menyusul. Lantas, bagaimana cara memilih makanan dengan indeks GI rendah? Ini adalah pertanyaan yang sering diajukan pasien kepada saya. Hari ini saya akan memberikan prinsip emas yang bisa langsung Anda terapkan mulai makan berikutnya. Pertama, semakin sedikit diproses semakin baik. Biji-bijian utuh seperti beras merah, brown rice beras hitam, dan oat utuh gandum memiliki kulit yang tersisa dan kaya serat, sehingga memperlambat pencernaan yang berarti indeks GI-nya rendah. Sebaliknya, makanan yang kulitnya telah dibuang seperti nasi putih atau roti putih dicerna dengan cepat dan membuat gula darah melonjak. Kedua, pilihlah sayuran yang hampir tidak mengandung pati daripada sayuran yang banyak mengandung pati. Misalnya sayuran hijau seperti bayam kangkung, kale, selada, dan brokoli memiliki indeks GI di bawah 20, sangat rendah sehingga Anda boleh memakannya sepuasnya. Sebaliknya, kentang, talas, dan labu memiliki indeks GI tinggi sehingga Anda harus mengurangi konsumsinya. Ketiga, kacang-kacangan dan tahu adalah harta karun sejati. Kedelai hitam, kacang merah, kacang hijau, dan tahu semuanya memiliki indeks GI yang sangat rendah, mempertahankan rasa kenyang lebih lama, kaya protein, dan baik untuk kesehatan jantung. Sekarang saya ingin membagikan daftar yang sangat berharga kepada Anda. Ini adalah makanan ber-GI rendah yang harus dikonsumsi setiap hari dan memberikan efek luar biasa bagi kesehatan. Pertama adalah sayuran berdaun hijau yang saya sebutkan tadi. Setengah dari piring makan Anda harus diisi dengan sayuran ini. Kedua adalah kacang-kacangan. Mengonsumsi segenggam almond, kenari, chia seed, atau flaxseed biji rami sehari sangat membantu menstabilkan gula darah. Ketiga adalah ikan berlemak seperti salmon, makarel, ikan kembung, dan haring. Ikan-ikan ini kaya akan asam lemak omega 3 yang mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Keempat adalah telur, terutama jangan buang kuning telurnya. Banyak orang menghindari kuning telur, tetapi itu adalah sumber nutrisi sempurna dengan indeks GI yang hampir 0. Kelima adalah buah beri seperti stroberi, blueberry, dan raspberry. Meskipun mengandung gula alami, mereka kaya serat sehingga indeks GI-nya sangat rendah. Dan terakhir, alpukat. Buah luar biasa ini hampir tidak mengandung gula dan kaya akan lemak sehat sehingga mempertahankan rasa kenyang dalam waktu lama dan menstabilkan gula darah untuk waktu yang panjang. Namun hadirin sekalian, ada hal yang tak kalah pentingnya. Anda harus tahu makanan apa yang sama sekali tidak boleh dimakan. Ini adalah daftar hitam blacklist yang harus dihindari. Pertama dan yang paling berbahaya adalah minuman bersoda dan bubble tea boba. Minuman ini mengandung gula dalam jumlah yang sangat besar sehingga terserap ke dalam darah hanya dalam beberapa menit dan memberi kejutan pada tubuh. Sebotol minuman berwarna 300 ml bisa mengandung 35,40 gram gula atau setara dengan 8,10 sendok teh. Hadirin sekalian, bisakah Anda memasukkan 10 sendok gula ke dalam mulut sekaligus? Tentu tidak, tetapi saat Anda minum soda, Anda sedang melakukan hal yang sama persis. Kedua adalah roti putih, kue cake, dan bolu. Semuanya terbuat dari tepung terigu olahan yang memiliki indeks GI sangat tinggi sekitar 70,80 dan sama berbahayanya dengan gula pasir. Ketiga adalah permen dan coklat susu. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah gumpalan gula dan lemak jahat. Keempat adalah makanan cepat saji seperti mie instan, hamburger, dan ayam goreng. Tidak hanya ber-GI tinggi, tetapi juga penuh dengan lemak jenuh dan pengawet berbahaya. Dan kelima, jebakan yang sama sekali tidak diduga banyak orang jus buah dalam kemasan. Terlihat sehat, bukan? Namun kenyataannya semua seratnya telah hilang dan hanya tersisa gula murni sehingga menaikkan gula darah secepat minuman bersoda. Dan sekarang untuk mengubah pengetahuan menjadi tindakan, saya akan memberitahu Anda satu prinsip makan yang ajaib.
Jika Anda mempraktikkan prinsip ini dengan benar, saya berani mengatakan dengan yakin bahwa gula darah Anda akan membaik secara nyata hanya dalam beberapa minggu. Bayangkan piring makan Anda tersusun seperti ini. 50% atau setengah dari piring harus diisi dengan sayuran hijau atau berbagai sayuran berwarna yang tidak mengandung pati. Semakin kaya warnanya seperti hijaunya bayam segar, tomat merah, paprika kuning, atau wortel oranye semakin baik. Karena setiap warna mewakili komponen antioksidan yang berbeda dan melindungi tubuh kita. Kemudian 25% atau seperempat bagian harus diisi dengan protein yang rendah lemak dan kaya nutrisi. Ikan dada ayam tanpa kulit, tahu telur, atau kacang-kacangan termasuk dalam kategori ini. Protein mempertahankan rasa kenyang lebih lama, membangun otot, dan yang terpenting berperan kunci dalam memperlambat lonjakan gula darah yang cepat. Dan 25% terakhir adalah jatah untuk karbohidrat kompleks. Namun Anda harus memilih biji-bijian utuh seperti beras merah, beras hitam oat, atau ubi ungu, dan jangan pernah memilih nasi putih atau roti putih. Jika Anda mematuhi prinsip piring makan ini, Anda secara alami dapat mengontrol asupan karbohidrat dan mencegah lonjakan gula darah pasca makan. Namun hadirin sekalian, ada satu rahasia lagi yang harus saya sampaikan. Itu adalah urutan makan. Ini adalah penemuan ilmiah revolusioner yang belum banyak diketahui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kita makan dengan urutan yang benar, kita bisa mengurangi lonjakan gula darah pasca makan sebesar 30 hingga 40% tanpa mengubah menu makanannya. Terdengar seperti sihir, tapi ini adalah sains nyata. Lantas apa urutan yang benar? Pertama, selama 5 menit pertama, makanlah sayuran. Kunyah perlahan dan biarkan serat membentuk lapisan pelindung di dalam lambung dan usus. Lapisan pelindung inilah yang bertindak sebagai dinding usus yang mencegah gula terserap terlalu cepat ke dalam darah. Setelah cukup makan sayur, makanlah protein dan lemak sehat, yaitu ikan, ayam, atau telur. Makanan seperti ini memperlambat proses pencernaan lebih lanjut dan mempertahankan rasa kenyang, dan baru setelah sayuran dan protein habis dimakan, makanlah nasi atau karbohidrat. Mengapa harus makan dengan urutan seperti ini? Karena jika serat dan protein menempati lambung terlebih dahulu, mereka akan bercampur dengan karbohidrat yang masuk, kemudian memperlambat kecepatan pemecahan pati menjadi gula. Hasilnya, gula darah naik secara perlahan, lembut, dan aman. Para ilmuwan menyebut ini efek pencampuran makanan, dan ini adalah salah satu cara paling sederhana dan efektif untuk mengontrol gula darah tanpa obat. Seperti yang Anda lihat, metode manajemen gula darah menggunakan indeks GI dan kebiasaan makan sama sekali tidak rumit atau mahal. Tidak perlu membeli suplemen kesehatan yang mahal. Hanya dengan memiliki pengetahuan yang benar, memilih makanan yang benar, makan dengan urutan yang benar, dan yang terpenting mempraktikkannya secara konsisten setiap hari adalah kuncinya. Inilah kunci emas agar Anda bisa hidup sehat, bersemangat, terbebas dari ketakutan akan diabetes, dan menikmati masa tua yang bahagia bersama anak dan cucu. Saya telah melihat ratusan pasien yang hidupnya berubah hanya dengan prinsip sederhana ini, dan Anda pun pasti bisa melakukannya. Mulailah segera dari makan berikutnya. Dengan ini saya mengakhiri semua konten yang ingin saya sampaikan kepada Anda dalam video saluran sehat itu menyenangkan hari ini. 4 senjata alami yang sederhana namun sangat kuat, psyllium khas, cuka apel kayu manis Ceylon, dan teh hijau. Jangan biarkan informasi berharga ini berakhir hanya dengan menonton satu video. Inilah kesempatan emas yang dapat mengubah hidup Anda. Segera lakukan tindakan nyata sekarang. Pergilah ke supermarket, beli makanan-makanan ini, dan berjanjilah untuk mengonsumsinya secara rutin setiap hari. Kesehatan Anda sepadan dengan usaha itu. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol suka like. Dengan begitu, algoritma YouTube dapat menyampaikan video ini kepada lebih banyak orang. Tekan berlangganan, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video kesehatan yang lebih bermanfaat di masa mendatang. Dan yang paling penting, bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Terutama bagi mereka yang memiliki gula darah tinggi, menderita diabetes, atau ingin menurunkan berat badan. Satu kali berbagi dari Anda bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Saya ingin mendengar cerita Anda. Silakan tinggalkan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Metode apa yang sudah Anda coba? Bagaimana hasilnya? Apakah Anda memiliki pertanyaan? Jika Anda menuliskannya di komentar, saya akan menjawab semuanya semampu saya.
Komunitas kita akan berbagi pengalaman, saling membantu, dan tumbuh bersama. Terakhir, saya sampaikan salam tulus. Semoga Anda selalu sehat, bahagia, dan penuh vitalitas. Jangan lupa, kesehatan adalah aset paling berharga yang Anda miliki. Cintai dan rawatlah tubuh Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dari Dr. Agus Setiawan. Selamat tinggal dan jaga kesehatan Anda baik-baik.